Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelumnya sudah kita ketahui bagaimana orang-orang salaf, baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Beliau-beliau dalam pelaksanaan sholatnya sangat istimewa. Ada yang begitu berdiri sudah takbiratul ihram, tidak ada gerakan-gerakan sedikit pun seperti satu tiang panjang. Ada yang bahkan begitu sholat, walaupun ada mortir, ada peluru di dekatnya, bahkan pakaiannya pun kena, tetap tidak bergeming sedikit pun. Ada yang sepanjang sholatnya air mata berurai deras. Ada yang begitu sholat mereka seolah nggak mengenal kanan kirinya. Dan hal-hal istimewa sikap para salafus soleh dalam sholatnya itu terjadi di antaranya ada yang karena cintanya kepada Allah, ada juga yang karena rasa takutnya, khasyahnya kepada Allah. Salah satu lebih-lebih kedua-duanya, baik mahabbah ataupun khasyah, akan bisa mendorong seseorang, memacu seseorang untuk melaksanakan perintah Allah dengan pelaksanaan yang terbaik. Salah satu dari dua rasa itu, apakah mahabbah ataupun khasyah, rasa cinta kepada Allah atau takut kepada Allah, itu menjadi salah satu jalan yang akan menyelamatkan mereka dari azab Allah, dari kemurkaan Allah. Siapapun yang takut pada Allah pasti akan selamat dari murka Allah. Siapapun yang cinta pada Allah demikian juga. Sudah kita ketahui dalam hadis sahih sebelumnya betapa Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Sekaligus dengan itu beliau menjadi orang yang paling taat kepada Allah. Takut dan taat. Siapapun yang cinta pada Allah, pasti Allah akan cinta pada dia. Dan siapapun yang dicintai oleh Allah, enggak mungkin Allah akan menyiksa dia. Siapapun yang dicintai oleh Allah, nggak mungkin Allah akan menyakiti dia. Kecuali mungkin tampak menyakiti, tapi akhirnya akan berakhir kebaikan buat dia. Siapapun yang dicintai oleh Allah. Tapi jangan bayangkan orang yang dicintai oleh Allah dalam kehidupan dunianya semuanya akan terlihat mulus, enggak. Kekasih Allah oleh Allah diuji dengan hal-hal yang berat. Dan itu bisa kita maklumi. Orang tua cinta pada anak bukan karena cintanya semua yang dia minta akan dituruti, enggak. Boleh jadi si anak justru akan tanda kutip dipaksa oleh orang tuanya untuk melakukan hal-hal yang boleh jadi anak merasa nggak nyaman, nggak enak, tapi itu jangka panjang untuk kebaikan dia. Itu bagian dari cintanya orang tua kepada anak. Begitu juga Allah cinta pada hambanya. Nggak lantas ya hamba Allah bebaskan kamu nggak perlu lagi ibadah, nggak perlu sholat. Aku cinta padamu, enggak. Karena semua yang Allah perintahkan untuk kebaikan hambanya.
Orang lain mungkin lihat itu orang tega amat ya. Dia harta berlimpah, anaknya suruh susah-susah begitu. Ada satu teman di Harapan Jaya, dia cerita anaknya sendiri magang di perusahaan keluarga, tetap dia nggak boleh memperkenalkan diri sebagai anaknya pemilik perusahaan. Sehingga ketika dia magang, dia mengalami kesulitan-kesulitan sebagaimana karyawan yang lain. Dia cerita, tujuannya untuk si anak itu sendiri. Ketika pada saatnya dia pisah dari orang tua, dia sudah terlatih. Yang jelas siapapun yang dicintai oleh Allah, Allah pasti ampuni dosa-dosanya. Dan siapapun yang sudah dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, secara akal nggak mungkin dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Meskipun secara akidah Allah punya hak sepenuhnya untuk memasukkan siapapun kemanapun. Secara akidah Allah berhak seutuhnya untuk memasukkan siapapun kemanapun. Orang yang soleh Allah masukkan ke neraka itu hak Allah. Walaupun bagi Allah dua orang sama-sama dimasukkan neraka, boleh jadi yang satu dia merasakan tersiksa, sangat tersiksa, yang satu dia nikmat-nikmat saja, itu sangat mudah bagi Allah. Sebagaimana panasnya api. Panasnya api harus kita yakini tidak berlaku kecuali dikehendaki oleh Allah. Api dimanapun pasti panas. Ini kesimpulan jika yang menyimpulkan orang yang tidak berakidah, bertauhid itu bisa dimaklumi. Orang yang bertauhid kok kesimpulannya api siapapun pasti ngerasain panas. Dia lupa dengan kisah Nabiullah Ibrahim. Api enggak panas buat Nabi Ibrahim pada saat itu. Di saat-saat yang lain biasa. Beliau masak tetap dengan api. Tapi pada saat beliau disiksa oleh Namrud, api oleh Allah disuruh jadi adem. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu adem dan menjadikan Ibrahim selamat. Kalau kita ambil pelajaran dari ayat itu, kisah itu, panasnya api karena disuruh oleh Allah. Panasnya neraka karena disuruh oleh Allah. Ketika Allah suruh api adem, pasti nurut. Nurutnya makhluk Allah selain jin dan manusia itu jauh lebih hebat dibanding nurutnya manusia dan jin kepada Allah. Manusia jin Allah suruh bertakwa, Allah suruh ibadah kepadanya, banyak yang maksiat. Tapi selain jin dan manusia, mereka tunduk patuh kepada Allah. Semua binatang apapun, tanpa kecuali, termasuk binatang yang oleh Allah diharamkan buat kita, itu pun tunduk patuh pada Allah. Jadi siapapun yang cinta kepada Allah, pasti Allah akan cinta kepada dia. Enggak sekedar Allah balas cintanya, Allah pasti akan ampuni dosa-dosanya. Ayatnya kita hafal. Ali Imran 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan wahai Rasul, katakan wahai Rasul pada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta pada Allah,
manifestasi cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasul. Aku cinta pada Allah tapi tidak mengikuti Rasul, nggak akan diterima cintanya. Ikut Rasul dalam beragama, dalam berakidah, bersyariat, dalam berakhlak. Orang yang aku cinta pada Allah, lantas dia ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah. Allah pasti akan cinta pada kalian. Dan ketika Allah cinta pada kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha membalas. Siapapun hambanya yang cinta kepada Allah, pasti Allah balas cintanya. Asalkan rasa cinta itu direfleksikan dengan benar, bukan sekedar pengakuan di mulut. Siapapun yang selalu ingat Allah, Allah pun akan lebih ingat lagi pada dia. Fadhkuruni adzkurkum. Al-Baqarah 152. Kalian semua ingatlah kepadaku, aku pun pasti akan ingat pada kalian. Bahkan balasan dari Allah selalu lebih. Cinta kita pada Allah seberapa, Allah balas dengan berlipat-lipat. Ingatnya kita kepada Allah, bagaimana Allah akan balas berlipat-lipat. Digambarkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Bazzar, Ibnu Abi Syaibah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yahki an Rabbih azza wa jalla. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menyampaikan apa yang beliau dapat dari Allah. Hadis Qudsi. Firman Allah di hadis Qudsi ini, man dzakarani fi nafsihi, siapa saja yang ingat aku dalam hatinya, dalam jiwanya selalu ingat aku, dzakartuhu fi nafsi, aku akan ingat dia dalam diriku. Wa man dzakarani fi mala'in minan nas, barang siapa tetap ingat itu aku meskipun ada di tengah-tengah umat manusia. Siapa saja yang ingat aku meskipun dia tengah berada di kesibukan sehari-harinya, dzakartuhu fi mala'in aktsara minhum wa atyabu. Aku akan ingat dia di tengah-tengah para malaikat yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding manusia. Siapapun kita yang selalu mendekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat lagi pada kita. Kita berupaya mendekatkan diri pada Allah, taqarrub ilallah, Allah rahmatnya akan lebih banyak dicurahkan pada kita. Ini pun digambarkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. An Yazid bin Nu'aim qala sami'tu Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu wa huwa 'ala al-minbari bil fustati. Yaqul. Dari Yazid bin Nu'aim, beliau berkata, aku mendengar sahabat Nabi Abu Dzar al-Ghifari di atas mimbar. Sahabat Nabi itu menyampaikan, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taqarraba ilallahi azza wa jalla shibran, siapa saja yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal saja, taqarraba ilaihi dzira'an, Allah akan mendekat kepada dia satu hasta. Satu jengkal Allah balas satu hasta. Wa man taqarraba ilallahi dzira'an, siapa saja yang mendekat pada Allah satu hasta, taqarraba ilaihi ba'an, Allah akan mendekat dia lebih jauh lagi, lebih dekat lagi, satu depak. Wa man aqbala 'ala Allah azza wa jalla masyian, siapa saja yang menghadap Allah dengan berjalan kaki, aqbalallahu ilaihi muharwilan, Allah akan mendekati dia dengan cara lebih cepat berlari. Ini bahasa kiasan semua, menggambarkan bahwa siapapun kita yang selalu berusaha mendekatkan diri pada Allah, Allah akan lebih dekat lagi pada kita. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Siapapun kita yang selalu ridho, selalu menerima
apapun ketetapan Allah, maka Allah pun akan ridho terhadap kita. Siapapun kita yang selalu ridho dengan ketetapan Allah, takdir Allah, qadarnya Allah, Allah akan ridho dengan kita. Di surah Al-Fajr tentang an-nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki. Orang yang jiwanya masuk kategori al-mutmainnah, ketika dia mati, sesaat sebelum mati, malaikat utusan Allah sudah mensupport dia. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyatan, sebagai hamba yang selalu ridho dengan apapun ketetapan Allah, mardiyah, yang pasti akan diridhoi oleh Allah. Jadi syarat untuk mendapatkan keridhaan Allah, kita harus selalu ridho dengan apapun ketetapan Allah. Selalu ridho, menerima dengan senang hati apapun ketetapan Allah. Gampang atau susah? Jangan dikira gampang. Jangan dikira gampang. Selalu menerima apapun ketetapan Allah dengan senang hati. Misal, kita sudah dianugerahi oleh Allah kesenangan untuk selalu sholat berjamaah. Hujan deras baru berhenti, kita berangkat ke masjid. Banyak jalanan di negara kita setelah hujan digenangi air bercampur dengan lumpur. Kita berangkat ke masjid, kita laksanakan perintah Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kita pakai pakaian yang terbaik yang kita punya. Kita sedang jalan ke masjid, motor lewat nyiprat, kotor. Ketika itu terjadi, kita senyum manis atau senyum sepet. Boleh jadi dalam hati ada perasaan panas, marah. Nggak ada yang tahu sebelumnya bahwa kita akan mengalami hal itu. Itulah takdir Allah. Ketika ada perasaan nggak suka di hati, berarti kita tidak menerima ketetapan Allah dengan senang hati. Selanjutnya dinasihati sama teman, sabar. Ujian dari Allah. Begitu dinasihati, kita sadar. Rasa malah hilang. Kesabaran yang muncul sesudah sebelumnya kita marah. Apakah ini sabar yang diperintahkan Allah? Bukan. Sabar seperti ini, sabar yang sebelumnya marah, sebelumnya tidak menerima ketentuan Allah, itu enggak ada pahalanya, tapi lumayan. Daripada marah terus-terusan. Sabar yang dituntut oleh syariat, yang diperintahkan oleh Allah, sejak awal terjadinya hal yang tidak kita inginkan, kita sudah sabar. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu hikmah diperintahkannya kita takziah, karena kebanyakan manusia yang mengalami takdir Allah, orang yang dicintai diwafatkan oleh Allah, kebanyakan manusia itu berduka. Kita takziah, kita lihat dukanya ini duka yang wajar atau lebih dari kewajaran. Ketika dukanya duka wajar, sebagaimana Rasulullah ketika putra beliau Ibrahim diwafatkan, itu enggak masalah. Beliau mengucur air mata pada saat putra beliau diwafatkan oleh Allah.
Yang nggak boleh ketika dukanya itu lebih dari kewajaran, duka yang mencerminkan dia belum sepenuhnya menerima takdir Allah. Kita disuruh takziah tujuannya untuk menyadarkan dia. Setelah sangat berduka baru ingat sadar, iya ini kan takdir Allah. Bagaimanapun sedihnya, berapa hari pun sedih gak akan balik tetap. Lalu kita lebih bisa menerima. Ini kesadaran seperti itu, kesabaran yang muncul sesudah sebelumnya tidak menerima takdir Allah, itu tidak ada pahalanya. Tapi andaikan dia terus menerus berduka yang mencerminkan tidak menerima takdir Allah, mati dia nggak sempat taubat dari hal itu, nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan diberi pakaian yang sangat menyiksa dia. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirwalun min qatiranil. Hadis sahih. Di hadis ini Rasul sebutkan kaum wanita yang berduka, duka jahiliyah, naihah, meratap-ratap, nggak nerima takdir Allah. Jika dia nggak taubat sebelum dia mati, di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan dipakein pakaian yang sangat menyiksa. Baru sabar menerima takdir Allah, orangnya yang dia cintai diwafatkan sesudah dinasihati. Lumayan, walaupun kesabaran seperti itu tidak ada pahalanya. Pernah Rasul mengalami sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrin bimra'atin tabki inda qabrin. Suatu hari Rasul sedang berjalan melewati kuburan umum mungkin. Rasul mendapati seorang wanita menangis di sisi kubur. Ini versi Imam Bukhari. Versi Imam Muslim disebutkan si wanita itu menangis karena anaknya yang sedang lucu-lucunya diwafatkan oleh Allah. Melihat hal itu, Rasul berikan nasihat pada si ibu. Tentu ini harus kita contoh. Nanti kan suatu saat kita mendapati seseorang di samping kubur dia menangis, tangisnya kok menggambarkan orang yang nggak menerima takdir Allah. Kita semestinya melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah berikan nasihat kepada si ibu ini dengan tutur kata yang sangat lembut. Ittaqillaha wasbiri. Bu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Nasihat Rasul lembut. Ternyata si ibu ini dia nggak terima dinasihati seperti itu. Dia membalas dengan kalimat yang ketus. Ilaika anni innaka lam tusab bi musibati. Pergi kamu. Kamu nggak ngerasain seperti apa berdukanya aku. Betapa beratnya musibah yang menimpa aku. Ini Rasul menasihati si ibu ini mukminah, muslimah. Dia bantah nasihat Rasul. Rasul tidak ada marah sedikit pun. Rasul melanjutkan perjalanan. Kata sahabat Anas bin Malik, rupanya si ibu itu nggak kenal bahwa seseorang yang baru saja memberikan nasihat ini Rasulullah. Si ibu itu kategorinya sahabat bukan? Si ibu yang dinasihati Rasul ini kategorinya sahabat atau bukan? Sahabat otomatis. Dia muslim, dia sempat berjumpa dengan Rasul. Jadi jangan bayangkan kategori sahabat semuanya kenal Rasul.
Rasul melanjutkan perjalanan. Nggak lama Rasul sampai rumah, si ibu itu masih di kuburan. Ada seseorang yang ngasih tahu, "Bu, tahu nggak? Tadi itu yang nasihatin ibu siapa?" "Aku nggak tahu." "Dia itu Rasulullah." Begitu tahu ternyata yang tadi menasihati beliau ini Rasulullah, fa'atat baban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Si ibu ini langsung berangkat menuju rumah Nabi. Mungkin tujuannya bisa kita tebak, untuk meminta maaf. Lalu datang ke rumah Nabi, cari-cari ketemu, falam tajid indahu bawabina. Beliau mendapati rumah Rasul biasa aja, nggak istimewa, nggak lebih baik dibanding rumah para sahabat beliau. Sangat sederhana rumah beliau. Nggak ada satupun yang mengawal, yang jaga pintu rumah beliau. Ketika si ibu ini salam, Rasul buka pintu. Si ibu ini langsung, "Ya Rasulullah, lam a'rifka, maafkan aku Rasul, aku nggak ngenali engkau, bahwa tadi engkau yang menasihati aku." Rasul abaikan omongan itu, tapi Rasul langsung sampaikan, "Innamas sabru indas sadmatil ula." Sesungguhnya kesabaran yang diperintahkan oleh Allah bukan sabar sesudah dinasihati. Sabar semenjak awal terjadinya hal yang tidak diinginkan. As-sadmatil ula. Si ibu itu dinasihati tadi marah, begitu tahu yang nasihatin Rasul, baru dia sadar. Kesadaran seperti itu nggak ada nilainya. Tapi lumayan untuk mengeluarkan seseorang dari masuk kategori orang yang tidak menerima takdir Allah. Ini hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari 1283, Muslim 2179, Abu Daud dan Ibnu Majah. Siapapun yang selalu ridho menerima ketentuan Allah, mardiyah, dia pasti akan diridhoi oleh Allah. Pasti akan diridhoi oleh Allah. Kuncinya kita harus bisa menjadi hamba yang selalu menerima apapun ketentuan Allah. Ini tidak mudah kecuali hamba-hamba yang sudah dianugerahi nikmat besar oleh Allah. Jamaah dan Allah hayakum ajma'in. Siapapun orang yang cinta kepada Allah, karena rasa cintanya, dia pasti akan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dengan cara pelaksanaan yang terbaik. Pasti. Sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, seseorang yang mencintai orang lain, yang dicintai minta sesuatu, dia akan berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik. Orang yang betul-betul cinta pada Allah, dia akan berusaha sholat yang terbaik, melaksanakan semua perintah Allah yang terbaik. Siapapun orang yang cinta kepada Allah dengan cinta yang sebenar-benarnya, betul-betul cinta di jiwa raganya, nggak cuma cinta di mulut, dia akan melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya dia akan aman dari adab Allah, dari kemurkaan Allah. Boleh jadi surga terbaik pun Allah akan berikan pada dia. Jadi siapapun yang cinta pada Allah, mahabbah pada Allah, salatnya pasti akan baik. Dia akan selamat. Demikian pula seseorang yang takut kepada Allah. Dalam hati kita, mahabbah dan khasyah
ada dua-duanya, itu sangat mungkin Rasulullah sebagai suri teladan kita. Mahabbah beliau kepada Allah nomor satu. Sebagaimana khasyah ketakutan beliau kepada Allah pun nomor satu. Jangan katakan Rasulullah nggak takut pada Allah, enggak. Kita sudah tahu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, beliau menyatakan, Inilah ahsakum ilallah. Aku adalah yang paling takut pada Allah dibanding kalian semuanya. Jadi kalau ada orang ngomong Allah itu nggak perlu ditakuti, asalkan kita jalankan semua perintahnya, apa yang kita takut? Kita takut. Dia lupa dengan Rasulullah yang selalu istiqomah melaksanakan perintah Allah, tapi ketakutan beliau kepada Allah itu beliau maklumkan pada para sahabat. Siapapun yang takut kepada Allah dengan takut yang benar-benar takut timbul dari hati nuraninya, sama dengan khasyah, mahabbah, dia akan laksanakan perintah Allah dengan pelaksanaan yang terbaik. Jadi ketika kita misal punya dua orang pekerja, kedua-duanya dalam kerjanya baik banget, boleh jadi motivasinya yang satu cinta pada kita, yang satu saking takutnya pada kita. Takut nyari kerjaan susah, sementara ini bos baik banget, kalau kerjaannya nggak bagus nanti dipecat, dia takut, dia kerja sebaik-baiknya. Yang satu justru karena menyadari bosnya ini baik banget, dia merasa yang diberikan si bos lebih dari pekerjaannya, dia semakin cinta pada bosnya. Dua orang melaksanakan dengan cara yang terbaik, motivasinya satu karena cinta, satu karena takut. Hamba kepada Allah demikian juga, hamba yang sangat cinta pada Allah, dia akan laksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Yang takut pada Allah pun dia akan laksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan bermodalkan mahabbah dan atau khasyah, dua-duanya atau bahkan salah satunya saja, seseorang pasti akan selamat dari azab Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 3481, Muslim 7157, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana rajulun yusrifu ala nafsihi. Ada seseorang yang dia melampaui batas dalam mendolimi dirinya sendiri. Yang dimaksud melampaui batas, mendolimi dirinya sendiri, berbagai macam perbuatan dosa dia terjang. Falamma hadarahul maut, ketika seorang ini sadar, merasa sudah mau mati, qala li banihi, dia kasih wasiat pada anak-anaknya. Wasiatnya, idza ana muttu fa ahrikuni, jika nanti aku mati, kalian bakar tubuhku. Sumat hanuni, lalu debunya lembutkan, selembut-lembutnya. Sumadaruni firli, lalu taburkan di udara. Ini wasiat si bapak. Kenapa putus-putus baterainya? Ini wasiat dari seorang bapak yang sadar dosanya enggak terbilang. Kalau nanti aku mati, kamu bakar tubuhku, kamu lembutkan debuku, dan taburkan di udara. Fawallahi demi Allah, la in qadara alayya rabbi, andaikan Tuhan mendapati aku, menetapkan takdirnya untukku, la yu'adzibani,
adzaban ma'adzabau ahadan. Pasti aku akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang paling pedih yang tidak pernah Allah berikan untuk menyiksa hambanya yang lain. Falamma mata, ketika si orang ini benar-benar mati, fa'ila bihi dzalik, wasiatnya dilaksanakan oleh anak-anaknya. Setelah debu jenazahnya sudah tertabur, bertebaran di mana-mana, fa amarallahul ardo, Allah perintahkan pada bumi, ijma'i ma fiki minhu, debu orang itu kumpulin semua. Bumi nurut. Perintah Allah dilaksanakan sebaik-baiknya oleh bumi. Fa idza huwa qa'imun. Selanjutnya seorang itu sudah kembali tegak berdiri di hadapan Allah, di hadapan utusan Allah. Orang itu ditanya, ma hamalaka ala ma sonata, kenapa kamu lakukan hal itu? Kamu mati, kamu suruh keluargamu untuk membakar tubuhmu, kenapa kamu lakukan hal itu? Apa alasannya? Kalau orang itu jawab, ya Rabb, khasyatuk, wahai Tuhan, aku takut kepadamu, aku takut siksaanmu. Kata Rasul, faghafara lahu, karena takutnya Allah berikan ampunan buat si orang itu. Bahkan di riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah juga, ini khusus riwayat Imam Bukhari nomor hadis 7506. Rasul di awal mengisahkan ini, beliau katakan, qala rajulun lam ya'mal khairan qattu. Seseorang yang merasa sudah dekat mau mati, dia belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Ini versi Imam Bukhari, tidak diriwayatkan oleh yang lain. Seseorang yang merasa mau mati dan belum pernah berbuat kebaikan sama sekali, dia pesan kepada keluarganya. Selanjutnya sama dengan hadis tadi. Cuma bermodalkan takut kepada Allah, Allah berikan ampunan tanpa dia melakukan kebaikan sama sekali. Di riwayat yang lain lagi, kana rajulun mimman kana qablakum, ini orang yang dikisahkan Rasul, orang yang hidup di masa sebelum Rasulullah, umat yang hidup sebelum Rasulullah. Cuma bermodalkan takut pada Allah dengan tauhid di hati, dia tidak mengerjakan kebaikan sama sekali, Allah berikan ampunan. Umat sebelum Rasulullah. Pertanyaannya, apakah hal seperti ini berlaku juga buat kita umat Islam? Cuma bermodalkan tauhid di hati, kita takut siksaan Allah, tapi kita nggak melakukan kebaikan-kebaikan. Apa mungkin kita akan mendapatkan ampunan Allah? Yang dikisahkan Rasul di hadis tadi, umat dulu sebelum beliau dalam hati cuma mengimani Allah, tidak mengimani Tuhan yang lain, cuma Allah, tauhid. Dia sadar banyak dosa, nggak ada kebaikan sama sekali dia perbuat. Ketika mau mati dia pesan itu. Rasul kasih tahu kita, cuma bermodalkan tauhid di hati dan rasa takut kepada Allah, Allah berikan ampunan. Apakah hal seperti ini berlaku buat kita? Cuma dengan meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Lalu kita takut azab Allah, kita baca tentang gambaran-gambaran siksa neraka yang dahsyat. Kita takut banget, kita nggak melakukan kebaikan-kebaikan. Apa mungkin kita akan dapatkan ampunan dari Allah? Kira-kira mungkin apa enggak? Kalau jawab enggak mungkin, harus ada dalilnya. Yang jawab mungkin pun harus ada dalilnya.
Bapak Ibu pilih jawaban mungkin atau tidak mungkin. Cuma bermodalkan tauhid, rasa takut kepada Allah, Allah berikan ampunan. Kalau saya sih maunya mungkin saja tetap berlaku itu buat kita. Dan ternyata ada hadis khusus yang Rasul sebut, min ummati. Kisahnya lain lagi. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ulama hadis yang lain termasuk Al-Hakim, Ibnu Hikam, Ibnu Hibban. Hadisnya oleh Imam At-Tirmidzi disahihkan, oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi hadis ini dinilai hasan, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan ulama hadis belakangan Syekh Albani dan juga Syuaib Al-Arnaud. Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi menilai hadisnya hasan, tapi Imam Al-Hakim, Al-Albani, Al-Arnaud menilai hadisnya sahih. Ini tentang seorang umat Rasulullah yang nggak punya kebaikan sama sekali kecuali satu, akidah tauhid. Dalam hatinya masih tersimpan utuh keyakinan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di luar itu dia tidak melakukan kebaikan sama sekali. An Abi Abdurrahman Al-Hubuli, dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, qala, beliau berkata, sami'tu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yastahlisu rajulan min ummati. Allah azza wa jalla akan membebaskan salah satu dari umatku, seseorang dari umatku, ala ru'usil khalaiki, di hadapan makhluk Allah yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Salah seorang umatku di hadapan makhluk Allah di hari kiamat oleh Allah dibebaskan dari adab. Fayansuru alaihi tis'atun wa tis'atan wa tis'ina sijillan. Di hadapan seluruh makhluk, catatan amal si umat ini, satu orang umat Rasul ini, dihamparkan. Total jumlahnya 99 buku induk sijil. Kullu sijilin maddal basar. Yang ketika ini dibuka satu bukunya sejauh mata memandang. Isinya dosa semua. Jumlahnya 99. Ketika dibuka, dihamparkan sejauh mata memandang, isinya semuanya dosa. Summa yaqulu lahu, lalu kepada si umat ini ditanya, atunkiru min hadza syai'an? Ini semua catatan dosa-dosamu. Apakah ada yang mau kamu bantah? Barangkali kamu merasa nggak melakukan dosa ini, dosa ini. Ini semua catatan dosa-dosamu. Apakah ada yang mau kamu bantah? Adzalamatkah, kata batil hafidun, apakah malaikat yang aku tugaskan mencatat amalmu, dosa-dosamu, ada yang berkhianat? Qala, si umat itu berkata, ya la ya Rabb, tidak wahai Tuhan. Aku terima, aku akui semua catatan dosa itu, aku tidak membantahnya. Fayaqulu, ditanya lagi dia, alaka udrun aw hasanatun, atau kamu punya alasan kenapa melakukan dosa ini, dosa ini? Ataukah kamu punya kebaikan yang tidak tercatat? Fayubhatur rajul, ditanya seperti itu, apakah kamu punya alasan melakukan dosa ini, dosa ini? Ataukah kamu ada melakukan kebaikan yang ternyata nggak dicatat? Si orang itu terdiam.
Terdiam sesaat, fayaqulu, lalu dia menjawab, la ya Rabb, tidak wahai Tuhan. Aku tidak punya alasan. Artinya umat ini mengerjakan dosa-dosa itu dengan kesadaran. Kalau terpaksa dia melakukan karena diancam, nggak akan masuk dalam catatan dosa. Sebagaimana sahabat Ammar bin Yasir, mulutnya mengucapkan kalimat kekafiran karena diancam, karena disiksa, nggak masuk di catatan dosa. Dosa yang demikian banyak, 99 sijil istilahnya, yang satunya dibuka sepanjang jauh mata memandang, diakui oleh si umat Rasul ini. Fayaqulu, akhirnya Allah yang menegaskan, bala innalaka indana hasanatun wahidatun. Tapi dalam catatanku kamu punya satu kebaikan. Dalam catatanku kamu punya satu kebaikan. La dzulmal yauma alaik. Pada hari ini, hari hisab ini, tidak ada satupun manusia yang akan didolimi. Kamu pun tidak akan didolimi. Fatukhrajulahu bitaqatun. Lalu malaikat keluarkan satu catatan kecil, yang sangat kecil, bitaqah. Makna bitaqah, satu lubang yang sekedar lubang tusuk ditusuk dengan jarum, sangat kecil. Di catatan kecil itu terdapat pahala keimanan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu ahdiruhu. Allah perintahkan, hadirkan satu perbuatan baik si hamba ini. Dihadirkan kecil banget. Menyadari dosanya demikian banyak, kebaikannya cuma sekecil itu. Fayaqulu, si hamba umat Rasul ini berkata, ya Rabb, mahadil bitaqah mahadis sijillat. Wahai Tuhan, apa artinya kebaikan yang sangat kecil dibanding dosa-dosa yang demikian banyak itu? Fayuqalu, Allah kembali mengulangi, innaka la tudlamu. Hari ini kamu tidak akan didolimi. Kebaikanmu sekecil apapun tetap akan dinilai. Kalau yang tadi kisah umat sebelum Nabi, ini khusus kisah umat Nabi Muhammad. Tidak pernah melakukan kebaikan apapun, cuma di hatinya masih utuh tersimpan akidah, keyakinan tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahkan si pemilik keyakinan itu, si umat Rasul ini berkata, ya Rabb, mahadil bitaqah ma'ahadis sijillat. Wahai Tuhan, apa artinya kebaikanku yang sangat kecil itu dibanding dosa-dosaku yang demikian banyak? Qala, kata Rasul, fatudha'us sijillatu fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffatin. Timbangan dihadirkan, walaupun kita nggak boleh membayangkan sepenuhnya, karena apa yang terjadi di hari kiamat tidak bisa dibayang-bayangkan. Ketika dosa-dosanya ditaruh di timbangan, jomplang banget. Begitu bitaqah ditaruh di sebelahnya, sebaliknya. Dosa yang demikian banyak terasa enteng. Cuma dengan bitaqah yang isinya akidah tauhid. Wasaqalatul bitaqah. Nah, di akhir kisah hadis ini Rasul menyatakan wala yasqulu syai'un bismillahirrahmanirrahim. Di redaksi yang lain, fala yaskulu ma'a isbillahi syai'un. Ketika ditimbang pahala keyakinan tauhid dengan dosa apapun, tidak ada yang mengalahkan timbangan pahala ismullah.
timbangan pahala keyakinan tauhid nggak dikalahkan oleh dosa apapun. Artinya cuma menyimpan akidah tauhid plus rasa takut kepada Allah, walaupun tidak melakukan kebaikan-kebaikan apapun, tetap ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Syaratnya satu, akidah tauhidnya tetap utuh di hati. Disinilah yang selanjutnya wajib kita ketahui keyakinan apa saja yang bisa menggugurkan akidah kita, amaliyah apa saja yang bisa menggugurkan akidah kita. Itu yang harus kita ketahui. Karena itu prioritas utama, pertahankan akidah tauhid kita. Jangan sampai gugur karena satu perbuatan. Berikutnya baru laksanakan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya, tinggalkan larangan Allah pun sejauh-jauhnya. Paling utama, akidah kita harus tetap bersemayam di hati, di jiwa kita. Akidah yang lurus. Ketika akidah kita sudah menyimpang, nggak akan diterima oleh Allah. Sesoleh apapun seseorang, sesoleh apapun, setaat apapun seseorang, ketika akidahnya sudah tidak dinilai oleh Allah, nggak ada artinya